Assalamualaikum. Ini kalau misalnya aku sebenarnya sebelumnya aku minta maaf dulu ya. Kalau ada suara tayangan bola, aku mohon maaf karena selatan kamar ini tuh ruang nonton TV. Ada TV, mungkin bapak lagi nonton TV dan kadang volumenya tuh keras. Sering masuk ke kamar juga gitu, walaupun di kamar ini tuh udah diternit ya, udah pakai apa tuh namanya, udah pakai ternit, cuman kadang suaranya tuh masuk gitu. Jadi kalau di video ini nanti ada suara prit bola kayak gitu, mohon maaf ya. Nah, Fright Night kali ini Fright Night kali ini aku belum mau melanjutkan cerita yang kemarin aku alamin. Ini sebenarnya cerita kali ini pun juga aku yang alamin di rumah Magelang. Jadi kita pindah ke sana itu tahun 2000 kalau nggak 14-15. Di saat enggak, kayaknya kuliah semester berapa ya? Itu aku udah mulai pindah sih ya. Kayaknya iya, pokoknya mulai nyusun tugas akhir itu aku pindah, sekeluarga pindah di sana ya, karena itu kejadian sebenarnya beruntun ya. Jadi mamaku itu kan main serongnya itu nggak cuman sekali dua kali, tapi jadi pokoknya yang terakhir itu total 3 kali. Itu pun juga berkaitan dengan mimpi aku juga, tapi kali ini aku nggak akan nyeritain itu dulu. Aku mau nyeritain apa yang aku alamin saat ada di rumah sana. Itu kejadian pas bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi aku iseng-iseng karena posisi itu kan aku posisi lagi nyusun tugas akhir ya, terus karena nggak banyak kampus, waktunya banyak yang luang juga buat nyusun tugas akhir. Itu aku di rumah memutuskan untuk berkegiatan. Jadi setelah sholat tarawih aku berkegiatan di dapur, lebih tepatnya itu mencoba membuat kue kering ya, kayak kue lebaran gitulah, kue lebaran gitu ya. Nah itu aku mulai, jadi letak dapur itu nanti aku kasih denahnya ya, nanti aku buatin denahnya, nanti aku tayangin di sini. Nah itu jadi rumah ini tuh dulunya menghadap ke barat. Jadi di depan rumah tuh kena belakangnya jadi apa sih, belakangnya kandang kambing. Jadi kadang kalau lagi dibongkar tuh baunya ya Allah, bau dilalai. Kebetulan juga kamarku itu ada di depan, jadi ruang tamu ini kamarku, belakang kamarku itu kamar yang kakung. Terus oh iya bener. Terus udah ada kamarnya mama apa belum ya, udah kayaknya, oh iya udah ada. Jadi rumah tuh bentuknya L, iya sih L gitu, tadi belakang kayak ada gini, jadi bener sih kayak T apa L kayak gitu, pokoknya kayak gitulah. Nanti kita bikin denahnya sebelum pada akhirnya rumah jadi menghadap ke utara karena ruang tamunya ada di sebelah utara. Kamarku posisinya jadi ada di belakang. Nah kalau dirubah jadi seperti itu. Nah waktu itu karena aku memang udah akhirnya menemukan resep sendiri, takaran resep, cuman sekarang hilang, nggak tahu, lupa mau bikin lagi juga, takut nggak pas, belum pas juga. Jadi aku belum ada minatan untuk untuk membuat kue kering. Jadi waktu itu di dapur, jadi pokoknya habis sholat tarawih itu aku langsung ngutek di dapur tuh. Ini cerita ini sebenarnya udah pernah aku share di Instagram aku, pernah aku highlight, cuman mungkin kayaknya ada beberapa part yang hilang. Aku nggak tahu itu dari Instagram sendiri ya, udah aku pin di highlight gitu, tapi kayaknya ada beberapa part yang hilang. Nah jadi ini aku menceritakan ulang apa yang pernah aku alamin. Jadi kalau di YouTube kan nggak akan hilang ya. Insya Allah nggak akan hilang. Nah itu sebenarnya dari sore nggak ada apa-apa sih, aku nggak ngalamin hal-hal yang kayak gimana, bukan dari sore sih. Jadi udah habis sholat tarawih itu belum ada hal-hal yang mengganggu banget
aku. Jadi posisi belakang dapur itu udah, nanti belakangnya udah langsung kebon, makam, terus gunung. Jadi kebetulan bukan gunung sih, iya gunung tapi nggak tinggi banget, bukan gunung berapi, bukan bukit tapi lebih tinggi juga dari bukit. Ya seperti itulah pokoknya. Itu emang rumahnya pojokan. Jadi kalau dulu tuh sebelum beli rumah ini, warga sekitar itu takut mau lewat tanah pekarangan ini tuh, takut singup, katanya singup karena pohon bambu tuh banyak banget, rimbun, saking rimbunnya. Itu nek wong Jawa bilangnya dapuran pring. Itu ada beberapa. Itu orang nggak ada yang berani lewat situ. Nah terus tanah ini dulu dibeli sama yang kakung yang putriku dari mama, terus sempat dijual, pada akhirnya ketututan sama mama, terus dibeli, pada akhirnya terus dibangun. Nah terus udah deh, apa tuh namanya, ngutek terus aja, ngolah adonan kan sampai malam. Mendekati tengah malam sebenarnya aku mulai kerasa, jadi kayak denger suara anak ayam. Jadi kalau katanya itu kan kalau suara Mbak Kun, ada Mbak Kun itu kan katanya denger suara ayam ya, ayam piik gitu, ayam kecil, ayam pitik piik. Nah kalau wong Jawa bilangnya pitik piik. Nah itu pik 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 pik. Nah aku udah mulai denger tuh kalau nggak salah sekitar jam 10 mendekati setengah 11 deh, itu aku udah mulai denger. Jadi kan kadang kan aku ke kamar karena handphone waktu itu tak taruh di kamar, jadi aku di dapur nggak bawa handphone. Terus jadi bolak-balik, kayak aku ke depan terus balik lagi ke dapur, ke depan balik lagi ke dapur, posisinya kayak gitu. Nah terus jadi kayak suaranya tuh ngikutin aku. Jadi dari dapur waktu aku ke depan kayak muter, suaranya tuh kayak muterin rumah. Jadi ibarat kata ini rumah ya, ini rumah, jadi dia kayak muterin gitu loh, dia muterin kayak ngikutin, pokoknya ngikutin pergerakanku. Si suara anak ayam ini tuh ngikutin pergerakanku seperti itu. Itu pertamanya lirih, pik 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 pik. Nah aku kan mikir ya, kalau lirih itu katanya deket, tapi kalau keras berarti dia jauh, kayak gitu. Nah lama lirih, lama-lama suaranya jadi kenceng, pik 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 gitu. Nah itu udah mendekati tengah malam, aku bilang ke mama, "Mah, oh posisi itu punya ayam, tapi notifikasi, tapi nggak ada yang kecil, jadi ayamnya udah mulai gede-gede, jadi suaranya nggak mungkin pik 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 kayak gitu." Iya apa ya, aku agak lupa. Pokoknya posisi itu kita punya ayam. Nah aku bilang ke mama, "Mah, ayamnya apa belum dimasukin ke kandang? Kok aku dengar suara ayam, anak ayam," tak gituin. "Wes kok wes dimasukin?" Nah itu jawabannya mamaku. Tapi kok suaranya kayak ngikutin aku, terus aku ke depan ngikutin lagi, aku ke depan, ke belakang ngikutin lagi. Jadi kayak suaranya tuh kayak muterin rumah. Aku bilang kayak gitu. Terus pas posisi, pokoknya selama aku ada pergerakan tuh dia ngikutin gitu. Tapi selama aku di dapur ya suaranya cuma di belakang dapur aja, pik 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 pik, pik kayak gitu. Aku berkali-kali bilang sama mama, "Mah, coba diceliin." Nah sempet ditengok di luar tuh sama mama, semua ayam ada di kandang, ada di kandangnya, nggak ada yang di luar, nggak ada, itu nggak ada. Terus pas udah selesai tuh kalau nggak salah, pokoknya aku mau sahur itu aku masih berkutat di dapur, aku masih ngurusin kue kering. Kalau nggak salah itu waktu itu aku bikin kastengel, kalau nggak salah itu. Nah terus waktu mau ke depan lagi, aku nggak tahu, aku lupa itu aku ngambil apa, itu suaranya kecil banget, itu kedengaran di telingaku. Jadi kalau aku pernah menyampaikan ya, telingaku itu kan peka, telingaku tuh kan peka ya, telingaku peka. Jadi suara kecil apapun tuh aku dengar, suara yang jauh gitu kadang dengar. Posisinya dia di mana denger kayak dia tuh, suaraku tuh dia tuh kayak apa ya, kayak deket banget sama telingaku tuh kayak deket gitu. Nah itu terus
suaranya tuh masih muter pik 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 pik, pik. Jadi suaranya kayak gitu lah ya, suara anak ayam lah kayak gitu. Terus pas sahur aku jadi kue kering udah selesai, aku makan sahur tuh kurang lebih kalau nggak 3:30. Nah pas azan subuh suaranya hilang. Itu suaranya bener-bener hilang, suaranya hilang, nggak ada, aku udah nggak dengar lagi. Itu pas azan subuh. Jadi paginya aku diskusi kan, semalam apa ya mah kayak gituin, kok yang denger aku tapi mama nggak denger. Tapi aku selalu bilang, mah ada anak ayam tak gituin. Mama aku nggak denger, tapi yang denger aku. Jadi aneh kan, kalau misalkan bener-bener anak ayam, dia suaranya di mana itu kan pasti akan kedengeran. Tapi ini yang denger aku. Jadi kayak misalkan, jadi aku waktu bikin itu kan aku sempat ke kamar mandi juga ya. Jadi suaranya tuh kayak ada di belakang. Jadi kayak bener-bener posisinya agak di belakang kamar mandi, tapi kayak agak jauh gitu loh. Aku tuh sampai, ya Allah, nih ngapain sih ngikutin aku? Aku tuh ada apanya? Kenapa kamu ngikutin aku? Kayak gitu. Ya, itu pengalaman yang di rumah sana. Terus oh iya, ada lagi di rumah sana itu kan. Jadi sebelum ruang tamu menghadap ke utara, jadi yang dulu yang sekarang dijadiin pintu apa sih buat ke ruang tamu yang di sebelah utara itu kan dulu jendela ya. Nah setiap aku pulang entah pokoknya pulang malam gitu ya, posisi di rumah mungkin nggak ada orang. Kalau nggak salah itu di rumah nggak ada orang, gorden tuh kayak kesingkap apa sih, kayak gerak, kayak ada yang kayak kita ngintip tuh set, kayak itu ada yang gerak kayak gitu. Tapi di rumah ternyata posisinya kosong, nggak ada orang, belum ada yang pulang. Kadang itu sih habis maghrib itu, jadi kayak ada yang ngintip gitu. Oh siapa sih yang pulang kayak gitu, jadi kayak ada yang ngintip kayak gitu. Itu kejadiannya yang kedua. Terus kejadian lain itu barang di rumah berpindah, bener-bener berpindah. Terus yang lain ada juga, jadi ada koleksi jam zaman dulu yang kalau tiap jam gitu teng nah, kayak gitu. Itu kan udah lama mati ya, udah coba, sayangnya aku nggak ada videonya karena handphone yang dulu tuh udah nggak kesimpen juga, laptopku tidak bisa diselamatkan. Seperti yang sudah pernah aku sampaikan, laptopnya nggak kayaknya aku udah nyampein apa belum ya, aku lupa. Laptopnya itu nggak bisa diselamatkan, harddisknya udah rusak, kena. Jadi ya semua bukti-bukti itu hilang, pada akhirnya hilang. Dan bukti yang kejadian saat mamaku disantet yang di episode yang sebelumnya yang bersinggungan dengan ilmu hitam itu pun juga hilang. Di handphone juga iya, kecuali ada beberapa yang kejadian yang berkaitan dengan aku. Oke, kembali ke cerita. Nah, di jamnya itu tuh udah dibenerin sama bapak sama adek, nggak bisa bunyi. Tapi saat itu malam 1 Suro, tiba-tiba itu jam bunyi, teng bunyinya itu kurang lebih bisa 2 menitan. Kaget dong, itu sempat direkam sama mama, cuman ya itu dia, videonya hilang. Mohon maaf. Itu bener-bener di malam 1 Suro. Aku nggak tahu itu pas malamnya entah netonnya apa, tapi yang jelas itu malam 1 Suro. Tahunnya aku agak lupa. Itu bunyi, bener-bener bunyi. Nggak ada baterainya, tapi bunyi bener-bener teng. Jadi kayak bunyi lonceng gereja gitu loh, teng. Pokoknya kencang banget itu suaranya. Dulu di Banyurip tuh kan, rumah di Banyurip itu kan Siring Wetan ya, atau Siring Timur. Itu sampai sebelahnya masjid tuh kedengeran. Itu denger kencang banget. Itu jadi itu yang aneh. Terus yang lainnya juga kadang dari dapur itu kayak ada yang, jadi dari dapur tuh kayak ada yang nginjen, kayak ada yang memperhatikan gitu loh. Itu sering banget kalau ada di dapur tuh, sering banget. Itu sering banget. Banyak banget sih ya
yang mau tak ceritain, cuman aku harus mengingat lagi satu persatu apa yang aku alamin, apa yang maaf, apa yang aku lihat, bukan aku lihat sih, aku dengar. Terus banyak juga yang dulu di rumah, waktu pertama kali ke rumah itu tuh aku mimpi badanku tuh dililit ular. Itu tuh tapi aku posisinya tidurnya siang hari. Jadi dulu sebelum rumah itu dibangun, kita kan, jadi bangunan rumahnya tuh sebenarnya udah setengah jadi, udah belum ada atapnya sih, tapi apa sih namanya, temboknya tuh udah berdiri. Itu bagian depan itu belum ada gentengnya. Jadi habis bersih-bersih karena mau dibangun lagi, mau diselesaikan pembangunannya, itu di dalam tuh karena belum ada gentengnya, tapi di bawah tuh udah ada apa, genteng yang dibeli. Itu di tumpukan-tumpukan itu tuh waktu beberes, bapak lihat ular kayaknya ada warna birunya atau merah kayak gitu. Itu katanya ular berbisa juga. Nah, posisi sampai rumah di Sleman itu aku tidur siang tuh aku mimpi di apa sih namanya, badanku tuh kayak dideketin ular. Itu yang bikin aku duh ya Allah, itu merinding. Itu siang hari, cuman ya mungkin kata bapak rapopo, penunggunya sana mau kenalan katanya kayak gitu. Terus yang sering juga telingaku nih dengar lagi itu, kadang kalau misalkan Mbak Kakung lagi ke pos ronda atau pergi keluar gitu, posisi aku di kamarku, jadi ya kan itu dia kamarku sama Mbak Kakung kan berdampingan ya, jejeran. Itu tuh masih di kamarnya Mbak Kakung, kresek, tak tengok nggak ada orang, kucing juga nggak masuk di situ, nggak ada tikus, nggak ada kecoa. Itu ada pergerakan, ada aktivitas di sebelah, di kamar sebelah itu ada aktivitas. Capek cerita. Nah, itu dia tadi cerita yang mungkin gak horor ya, karena ya itu tadi, aku tuh bukan orang yang bisa melihat, tapi kadang mungkin sepintas kayak kelibetan kayak gitu, bayangan hitam atau lihat apa ya, cuma sekilas-sekilas aja, nggak bisa bener-bener lihat fisiknya dia seperti apa tuh, nggak bisa. Adikku yang bisa, adikku bener-bener bisa. Makanya adikku bisa lihat pocong yang itu, yang mau ngeludahin dia, pocong yang waktu dia tidur terus nengok begini. Nah, itu adikku bisa lihat, tapi kalau aku nggak bisa. Itu. Nah, mungkin itu aja Fright Night kali ini. Walaupun ini syutingnya nggak malam ya, karena aku sendiri juga agak gimana gitu ya, karena kamar ini sebelah nih ada kebun juga, ada banyak-banyak pohon pisang. Agak ke-trigger juga nanti takutnya ya, nggak selesai videonya kalau aku berceritanya pas malam hari ya, walaupun malam hari lebih bisa menghayati sih ya gitu. Oke, itu dia tadi cerita aku Fright Night yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa menambah asupan horor. Nah, lidah nih. Semoga bisa menambah asupan horor teman-teman semuanya. Itu. Sekian yang bisa aku ceritakan. Untuk yang mau berbagi cerita pengalaman horornya, bisa nih nanti aku cantumin email yang kalian bisa mau kirim-kirim email apa cerita itu kemana biar bisa aku ceritain. Nah, itu biar nggak aku tok ya yang punya cerita, teman-teman juga bisa bercerita, nanti aku ceritakan ulang seperti itu. Terima kasih yang sudah bergabung di channel aku. Yang baru bergabung aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku. Dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dadah. Assalamualaikum.